Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofi Syarif. Pak Syaiful, tadi sudah sempat kita singgung soal daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal internet atau bahkan mungkin tidak ada listrik sama sekali. Apa gunanya subsidi kuota ini buat mereka kalau kemudian seperti itu, Pak Syaiful? Hampir pasti nggak akan bisa dipakai oleh mereka. Nah, karena itu beberapa kali raker kami sampaikan kepada Kemendikbud harus punya peta kebutuhan pendidikan kita dalam masa darurat pendidikan ini. Salah satunya adalah peta itu menyangkut soal berapa banyak siswa yang berada di daerah 3T, daerah terluar, terdepan, yang Tertinggal. memang tertinggal, yang memang tidak bisa dijangkau oleh internet. Nah, ini perlu dipetakan. Nah, bayangan saya 24 juta yang belum menginput, itu mungkin bisa sampai 10 jutaan mungkin dari daerah 3T itu, yang tidak terjangkau oleh internet. Nah, terkait dengan ini, Komisi sudah sempat mengepus kepada Kemendikbud untuk bekerjasama dengan TVRI dan RRI. Ya, alhamdulillah sih sudah jalan, tapi ini tidak cukup. Karena itu, dalam beberapa kesempatan kami sampaikan ini butuh skema subsidi yang berbeda dengan yang ada yang mendapatkan jaringan internet. Subsidi itu salah satunya yang kami dorong adalah secepat-cepatnya disubsidi buku yang langsung nyampe ke rumah-rumah siswa-siswa masing-masing. Di saat mereka nggak bisa melaksanakan tatap muka sekolah, tidak bisa PJJ juga, mereka butuh asupan pengetahuan melalui buku-buku itu. Nah, karena itu yang agak relevan di daerah yang tidak terjangkau internet adalah mensubsidi buku yang langsung masuk ke rumahnya masing-masing. Itu salah satunya, selain TVRI tadi. Oke, Bung Indra, kalau sejauh ini yang Anda lihat skema untuk bantuan kuota internet dengan skema untuk bantuan kepada baik siswa maupun guru yang tidak bisa menggelar pembelajaran secara daring, apakah menurut Anda proporsinya sudah pas? Atau jangan-jangan malah nggak ada sama sekali untuk yang tidak bisa PJJ online? Ya, sama sekali tidak ada. Kan ini berarti menyamakan kondisi anak DKI dengan anak Papua, dengan anak daerah 3T kan. Padahal apa yang bisa dilakukan Kemendikbud mudah. Bicaralah dengan Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan daerahnya apa? Ya kan tadi Pak Huda sudah mengatakan kalau butuhnya buku, kirimnya buku, jangan ngirimnya kuota kan gitu. Kalau butuhnya komputer, butuhnya tablet, kirimlah komputer, jangan kirim kuota. Nah, kelihatannya kesulitan sekali untuk berkomunikasi dengan rakyat, berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Padahal dalam konsep profil pelajar Pancasila itu mengatakan harus bisa bergotong royong, harus bisa banyak hal lah. Tapi kok kementeriannya sendiri kesulitan. Oke, Bu Indra, tadi kita sempat berbincang, Anda katanya punya kritik tersendiri terkait bantuan kuota internet yang sudah didistribusikan oleh pemerintah yang akan terjadi mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan ke depan. Apa saja, Bung Indra? Ya, ada 2 hal, Mbak. Yang pertama, setelah kita melihat apa yang diberikan, itu kan ada kuota umum yang jumlahnya sedikit, dan ada kuota belajar yang jumlahnya banyak. Nah, cuma setelah kita melihat isi kuota belajar adalah aplikasi-aplikasi yang harus berbayar. Contoh, Ruang Guru, Sekolah.mu, Kuiper, Pijar Mahir, dan lain sebagainya. Jadi kan ini sama aja bohong gitu. Artinya kuotanya dikasih, tetapi seakan-akan didorong supaya beli program-program tersebut. Ini jadi kayak bahasa kami ini jadi para pendidik, kok pemerintah jadi kayak makelar begini ya kan? Ini yang bisa membahayakan kan gitu. Apakah memang sudah dipikirkan baik-baik? Kenapa enggak? Ini kan KPI juga menyarankan supaya entah dibebaskan saja semua kuota umum,
Karena juga kalau saya kalau saya ngajar, saya nggak akan pakai aplikasi berbayar tersebut. Oke. Saya akan pakai justru yang umum, kayak YouTube aja nggak masuk kan gitu. Ya. Nah, Yang kedua? itu yang pertama. Yang kedua adalah kebetulan beberapa waktu yang lalu kami dengan para tokoh IT di Indonesia melihat ada sebuah bahaya besar. Karena ternyata ada orang-orang atau instansi yang sedang mengincar data-data kita, khususnya data-data pendidikan, data siswa, data guru, data mahasiswa, data dosen, data orang tua. Karena ini nilainya luar biasa di Yang mengincar siapa, Mas Indra? Nah, banyak pihak lah, banyak pihak yang mengincar kan dengan data ini. Ini yang ngomong tokoh-tokoh IT ya kan. Ya. Nah, sekarang dengan ditambah data-data tersebut, ditambah nomor HP, ini membuat kita semakin bertanya-tanya. Karena kan kita berpikirnya, kenapa harus setor nomor HP? Kenapa nggak kayak kalau kita beli voucher pulsa, kan kita nggak perlu nyetor HP. Tapi Dikasih kode gitu ya? Voucher pulsanya yang dikasih. Ya. Nah, Jadi ini yang Anda concern adalah kerahasiaan data para peserta didik dan juga pendidik ya? betul. Dan ternyata kemarin KPAI menyatakan sudah ada beberapa kepala daerah yang meminta data-data nomor HP tadi, terutama petahana, kemungkinan dipakai untuk pilkada Desember ini. Oke. Ini kan sudah berbahaya. Oke. Di sisi lain yang tadi saya katakan yang paling berbahaya adalah kalau data ini jatuhnya bahkan ke lembaga asing yang punya kepentingan ekonomi di Indonesia. Berarti sama dengan kita menelanjangi diri kita sendiri, kita tidak punya kedaulatan lagi. Oke. Ini akan hadir VOC era digital. Oke, bahasanya keras sekali nih. Kalau tidak kita jaga. Baik, Pak Saiful tadi sudah dengar, kami hanya tinggal punya waktu sedikit, tapi ini kritikan dari Bung Indra ini sudah dicatat ya tentu ya oleh DPR ya, pasti akan diadres ke Kemendikbud ya? Kita akan memasuki zaman semacam itu, karena yang mengelola subsidi kota ini Pusdatin di Kemendikbud. Saya berharap teman-teman Pusdatin bisa memproteksi semua data ini, dan kerja keras Pusdatin kita apresiasi, termasuk dalam rangka untuk memproteksi semua data supaya tidak bocor ke mana-mana. Oke, kami nantikan sepak terjang DPR untuk mengawal ini semua, termasuk untuk yang... Mbak. Ya. Itu komitmen dari pemerintah, itu belum ada yang ngomong tuh. Apakah data ini akan dijaga atau tidak, belum ada satupun dari pemerintah yang bicara. Itu tadi, permasalahan ternyata cukup banyak dan pelik. Kita nantikan koordinasi antara DPR dengan pemerintah untuk memastikan ini semua berjalan dengan lancar. Pak Syaiful Huda, terima kasih. Bung Indra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat terus. Sama-sama.